tentang pengembangan tes hasil belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stella Baru Sembiring dan sebelah saya Karina Stevi, Emilia Debrina, Kalisa, dan saya Novita Amelia Berginting. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Pengertian pengembangan tes hasil belajar disimpulkan bahwa tes hasil belajar adalah tes yang digunakan mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan serta dapat mengukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik yang dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar: yang pertama, pengembangan spesifikasi; kedua, penulis soal; ketiga, penelaah soal; keempat, pengujian butir-butir soal secara empiris; kelima, administrasi tes bentuk akhir untuk tujuan pembakuan. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya keunggulan tes objektif. Keunggulan tes objektif ada 3. Yang pertama, tidak digunakan untuk mengukur proses rendah sampai sedang atau ingatan, penerapan, dan pemahaman. Yang kedua, pemberian skor terhadap dilakukannya dengan cepat, tepat, dan konsisten. Yang terakhir, memperoleh informasi lebih banyak mengenai penguasaan kognitif siswa. Selanjutnya, kelemahan tes objektif. Yang pertama, soal yang diajukan kebanyakan hanya mengukur proses berpikir rendah. Yang kedua, membuat pertanyaan dan alternatif jawaban pada teks objektif lebih suka daripada membuat pertanyaan tes uraian. Yang terakhir, membuat kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan dalam membaca dan menerka. Jenis-jenis tes hasil belajar ada 4, yaitu yang pertama tes formatif, yang kedua sumatif, yang ketiga penempatan, dan yang keempat diagnostik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tes formatif. Definisi penilaian formatif adalah penilaian atau asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada sumatif, yaitu pengertiannya adalah asesmen sumatif merupakan penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran. Tes yang ketiga adalah penempatan. Penempatan adalah suatu ujian yang akan diberikan kepada siswa yang akan memasuki sebuah institusi guna menentukan tingkatan keterampilan dalam bidang tertentu sehingga dapat diperoleh kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasil dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Contoh tes hasil belajar adalah: contoh pengukuran objektif dapat berupa tes standar, evaluasi portofolio, dan tugas mata kuliah. Penilaian tidak langsung terdiri dari tanda-tanda proksi bahwa siswa mungkin sedang belajar dan kurang jelas serta meyakinkan. Baik, sekian pemaparan kami pada sore hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Semuanya, di sini saya dengan Armika dari kelompok 6 ingin bertanya. Jelaskan menurut kelompok kalian langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar. Saya Mikael dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 5. 4. Pertanyaan saya, coba berikan contoh bagaimana teks diagnostik. Dari kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 4, apa ada hambatan pada saat pelaksanaan tes dilakukan? Apa ada hambatan pada saat tes dilakukan? Jelaskan apa yang dimaksud dengan tes formatif dan sumatif. Saya akan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dona dari kelompok 6. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok kami langkah yang perlu ditempuh dalam tes hasil belajar. Menurut kelompok kami, langkah-langkah yang harus dibuat itu adalah: yang pertama, menyusun spesifikasi tes; yang kedua, menulis soal tes; yang ketiga, menelaah soal tes; yang keempat, melakukan uji coba tes; yang
5. Menganalisis butir soal. Yang ke-6 memperbaiki tes. Yang ke-7 merakit tes. Yang ke-8 melaksanakan tes. Dan yang ke-9 adalah menafsirkan hasil tes. Di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mutiara kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian tes apa tadi? Sumatif dan Tes sumatif atau asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dan tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Bagaimana Tiara? Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mikael. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan teks diagnostik. Contoh asesmen diagnostik berupa meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya, bisa dalam bentuk bercerita, menulis maupun menggambar tentang dirinya, mereka, serta kegemaran atau hobi mereka. Kami juga akan menjawab pertanyaan dari Kak Sri. Apa ada hambatan pada teks dilakukan? Ada, yaitu kurangnya waktu dalam pembuatan instrumen, siswa yang kurang paham terhadap pelaksanaan penilaian, dan kurang terampilnya guru dalam pembuatan instrumen. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Maaf jika presentasi kelompok kami kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang bersama.